Kita mulai, teman-teman, siap-siap ya dari ruang publik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini jumpa lagi bersama kita dalam kegiatan ruang publik. Namun kegiatan ini adalah ruang kata daripada ruang publik. Nah, kita akan membedah nih tentang pendidikan-pendidikan yang ada di Nusantara atau Indonesia. Yang mana hari ini telah hadir bersama kita yakni Bapak Dr. Muhammad Murdiono, SPD MPD. Beliau merupakan koordinator prodi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau S2 PPKN di program Pasca Sarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, juga merupakan Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia. Alhamdulillah saya tergabung juga ini dalam kegiatan AP3 KNL gitu ya. AP3 KNL Global, ada grupnya. Beliau merupakan salah satu dosen dan juga koordinator prodi serta banyak bidang-bidang yang beliau sudah ikuti. Ada beberapa hal. Yang pertama, beliau juga sudah pernah sebelumnya menjadi sekretaris jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum di Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga sekretaris Pusat Pengembangan Berskala Ilmiah, Lembaga Pengembangan dan Penjamin Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dan juga tim pengembangan Fakultas Ilmu Sosial serta Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Serta yang terakhir 2016-2019 Sekretaris Forum Koordinator Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan se-Indonesia. Luar biasa nih beliau nih, merupakan dosen yang sangat aktif ya, baik sebagai koordinator prodi dan berbagai macam jabatan yang sudah beliau lewati. Ya, luar biasa nih sama materi kita. Baik, hari ini ya, pendidikan itu adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan seorang lain. Ya, biasa kita kenal dengan guru, dosen dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin belajar secara otodidak. Tujuan pendidikan nasional tentunya sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 2 adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Masya Allah. Nah, dalam hal ini, ruang kata, dalam kegiatan ruang publik, kita akan membedah berbagai macam isu pendidikan dan masalah-masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti kita ketahui ya, tetap menjadi penyemangat kita. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, Ngarso Somtulodo, Ing Madio Mangung Karso, Tut Uri Handayani. Luar biasa ini kata-kata beliau ini, dari depan memberikan contoh, dari tengah membangun kerjasama, dan dari belakang memberikan semangat dan dorongan. Ini arti besar daripada yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan sekarang ini banyak guru-guru terprogram dalam program guru penggerak ya, untuk mengembangkan kata-kata daripada Ki Hajar Dewantara ini. Baik, selanjutnya kita serahkan nih kepada Dr. Muhammad Murdiono, ya, selaku praktisi di bidang pendidikan. Beliau merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, gini Pak, ada pertanyaan nih, menurut Bapak nih, mengapa pendidikan itu sangat penting untuk generasi penerus kita nih? Ya. Silakan Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Amri Suryanto ya, dan juga terima kasih juga saya sampaikan pertama saya sampaikan terima kasih ke teman-teman ruang publik yang telah mengundang saya sebagai narasumber untuk kegiatan yang sangat bermanfaat ini, saya kira untuk mencerahkan, untuk memberikan wawasan kepada masyarakat, kepada generasi muda khususnya. Baik, saya kira pertanyaan Mas Amri tadi, pentingnya pendidikan, kita tahu bahwa pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting, terutama untuk menyiapkan generasi muda di masa mendatang.
keberhasilan sebuah negara dalam membangun, ya, dalam pembangunan diawali dari bagaimana keberhasilan pendidikan itu. Oleh karena itu, kalau ingin negara itu menjadi negara yang maju, negara yang memiliki kekuatan yang apa namanya, yang ditakuti dalam tanda petik oleh negara-negara lain, maka yang pertama harus dikembangkan adalah pendidikan. Kita bisa belajar dari sejarah bagaimana kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, ya. Kemudian yang pertama kali ditanyakan oleh Kaisar Jepang ketika itu adalah bukan seberapa banyak peluru yang masih tersisa, seberapa banyak mesiu yang masih tersisa, seberapa banyak persenjataan yang tersisa. Tapi pertanyaan pertama yang mengemuka adalah berapa jumlah guru yang masih ada. Artinya bagaimana perhatian pemerintah Jepang terhadap pendidikan, ya, pentingnya pendidikan di dalam membangun kembali, ya, membangun kembali kehidupan Jepang pasca perang. Oleh karena itu saya kira pendidikan itu bagi generasi muda itu sangat penting. Kalau kita menelisik lebih jauh, ya kan, apa pentingnya pendidikan, tentu ada banyak sekali atau penting pendidikan untuk generasi muda. Yang pertama tentu pendidikan itu bisa dijadikan sebagai apa namanya, sarana informasi dan pemahaman terhadap sesuatu. Kita bisa mengetahui informasi, kita mengetahui banyak hal, kita bisa memahami tentang sesuatu itu adalah dengan pendidikan. Singkat saja. Kemudian yang kedua, bagaimana pendidikan itu mampu untuk menciptakan generasi yang unggul. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika suatu bangsa itu ingin menjadi bangsa yang maju, maka yang penting, yang terpenting adalah bagaimana kemudian memajukan pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pendidikan ini mampu untuk mengembangkan atau membentuk pola pikir ilmiah. Jadi di dalam pendidikan itu kita terbiasa melakukan pola-pola pikir yang dilakukan secara ilmiah. Kalau kita di dunia pendidikan, misalnya di dalam mengembangkan kurikulum 2013 yang terbaru itu, kita menggunakan apa yang kita sebut dengan scientific approach, ya, pendekatan saintifik. Di mana di situ ada langkah-langkah ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah yang diterapkan, dan ini berlaku ketika pendidikan atau ketika kita belajar tentang pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah tentu dengan adanya pendidikan itu akan mencegah adanya generasi yang bodoh. Dengan pendidikan kita akan menjadi cerdas, warga negara akan menjadi warga negara yang cerdas, memiliki berbagai macam pengetahuan, informasi yang diolah dengan ilmiah. Saya kira itu sedikit, ya, bagian dari mengapa pendidikan itu penting, khususnya untuk generasi muda. Tapi yang jelas bahwa pendidikan memiliki peran penting karena dengan pendidikan kita akan menjadi warga negara atau menjadi generasi muda yang cerdas, generasi yang dipersiapkan untuk membangun bangsa ini menjadi generasi yang unggul, menjadi generasi yang berkualitas. Saya kira sekelumit pentingnya pendidikan seperti itu, Mas Amri, meskipun sebenarnya ada banyak lagi kalau kita gali secara teoritik, secara ilmiah dari berbagai macam unsur yang sudah tadi saya sampaikan. Ya, tadi disampaikan banyak, ya. Ada 4 tadi yang saya sudah catat. Begitu pentingnya pendidikan di Indonesia itu. Karena apa? Karena dengan adanya pendidikan manusia itu lebih menjadi manusia, seperti itu, ya. Ya. Ya, pertama tadi ada sarana informasi, kemajuan, mampu membentuk pola pikir yang ilmiah dan mencegah adanya generasi yang bodoh, gitu kan. Adalah salah satu faktor kenapa pendidikan itu sangat penting, seperti itu. Nah, dalam hal ini, seperti apa sih pendidikan itu berpengaruh terhadap kemajuan bangsa? Pendidikan itu seperti gimana, ya? Terpengaruhnya pendidikan itu terhadap kemajuan bangsa itu seperti apa itu, Pak? Ya, baik. Jadi apa sih pengaruh pendidikan terhadap kemajuan sebuah bangsa? Ya, kita bisa melihat, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya kira bahwa negara yang kemudian mengandalkan sumber daya alam, ya, sumber daya alam itu tidak terbukti bahwa kemudian negara ini akan menjadi negara yang maju, negara yang berkembang dengan pesat secara ekonomi maupun bidang yang lain. Tetapi bagi negara-negara yang peduli, ya, terhadap SDM, ya, sumber daya manusia melalui pendidikan tentunya, maka
akan berhasil menjadi negara maju, negara yang mampu bersaing di kancah dunia, di kancah global ya. Jadi pengaruh yang diberikan pendidikan terhadap kemajuan sebuah bangsa itu sangat sangat luar biasa. Oleh karena itu saya kira penting kiranya bagaimana menciptakan, mendesain pembelajaran, mendesain pendidikan secara umum agar desain ini memang mampu untuk menghasilkan generasi yang mampu mengelola atau membangun negara ini dengan berbagai macam ilmu yang sudah dia dapatkan di dalam bangku persekolahan, baik itu tingkat dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Oleh karena itu saya kira menjadi penting bagaimana merumuskan, mendesain ya kurikulum pendidikan, baik itu pendidikan dasar, ya, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, agar desain pendidikan ini menjadi desain yang benar-benar utuh, desain yang mencerminkan upaya yang serius dari pemerintah ya untuk membangun negara ini, untuk membangun bangsa ini. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah ada, tetapi akan lebih baik lagi kalau misalnya peningkatan anggaran pendidikan, ya, kemudian bagaimana penciptaan atau pengembangan mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk pembelajaran, sehingga kemudian peserta didik di sekolah misalnya ya di tingkat dasar menengah menjadi nyaman, menjadi enjoy, menjadi senang, dan dalam suasana yang menyenangkan, dalam suasana yang nyaman, mereka akan mudah untuk bisa belajar, menyerap ilmu, dan kemudian dia akan berkembang menjadi warga negara yang terdidik, menjadi generasi muda yang unggul, dan ini bisa menjadi harapan bagaimana ke depan mereka akan menjadi pemimpin bangsa ini, dan disinilah pentingnya pendidikan. Dan sebaliknya, ketika pendidikan ini tidak digarap dengan baik, pendidikan ini tidak dirancang, tidak didesain kurikulumnya misalnya, maka akan berdampak kepada kesalahan kita di dalam mendidik generasi muda, dan ini berdampak pada susahnya kemudian atau sulitnya membangun bangsa ini dari melalui generasi-generasi yang unggul tadi. Kira-kira begitu, Mas Amri ya. Oke, kita sama-sama tahu kan Indonesia bahwa sudah merdeka selama 75 tahun seperti itu kan. Kita juga tahu bahwasanya setiap kemerdekaan kita proses pendidikan itu selalu memberikan kualitas yang lebih tinggi seperti itu. Nah, menurut Bapak nih dengan desain pendidikan yang tadi disampaikan, kita melakukan perencanaan dan lain sebagainya, kira-kira menurut Bapak, pandangan Bapak, kualitas pendidikan di Indonesia kita saat ini itu seperti apa? Ya, baik. Kalau kita melihat kualitas pendidikan di Indonesia, saya kira perlu ada satu penelitian khusus yang untuk melihat, mengevaluasi kira-kira bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia. Saya mencoba mengutip penelitian atau data yang dikemukakan atau yang sering kita gunakan untuk melihat bagaimana penilaian terhadap pendidikan di Indonesia itu dengan saya ambil misalnya dari PISA. Mungkin teman-teman di ruang publik atau teman-teman yang pernah membaca ya atau pernah tahu tentang PISA ya. PISA ini program for International Student Assessment. Jadi bagaimana sebuah program yang melihat ya internasional yang dikembangkan oleh OECD. OECD ini Organization for Economic Cooperation and Development. Saya kira OECD ini adalah organisasi yang sangat terkenal di dunia, dan PISA ini adalah satu instrumen, satu program yang memang dibuat untuk melihat bagaimana kualitas atau kompetensi belajar peserta didik secara global ya. Jadi PISA ini memang melihat dari kemampuan membaca ya, kemudian sains dan matematika ya. Jadi diukur biasanya dengan menggunakan satuan waktu 3 tahun ya sekali, dan terakhir itu kan 2018 ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kualitas pendidikan Indonesia, salah satu ya, meskipun mungkin ada banyak survei, ada banyak evaluasi, mungkin Kemendikbud sendiri punya data sendiri. Misalnya kan kalau di perguruan tinggi itu kita punya rankingan ya, ada kan ya, ranking itu ranking perguruan tinggi ya berdasarkan kriteria kemahasiswaan, publikasi ataupun yang lainnya. Tetapi secara umum bahwa program
Program for International Student Assessment atau PISA ini menunjukkan data yang sangat mengkhawatirkan, Mas Amri. Dari 2009 yang saya baca ya, saya tahu itu dari 2009 sampai 2018 ya, berarti kan 3 tahun ya, 2009 berikutnya 9, 10, 12, 2012, 2015, 2018 kita selalu berada di 10 besar ya. Posisinya konsisten 10 besar terbawah tapi ya. Nah, ini yang menjadi miris. Kita menjadi 10 besar terbawah. Ini menurut data PISA, meskipun ya PISA ini tidak dijadikan sebagai satu-satunya, tetapi setidaknya dengan data yang dikemukakan oleh PISA ini kita bisa lihat bagaimana kemampuan literasi, ya, kemampuan membaca, kemudian kemampuan sains dan kemampuan matematika. Kita 2018 itu berada di urutan 74, ya 74 dari 79 negara. Berarti urutan keberapa itu, Mas? 6 itu ya. Iya, nomor 6 dari bawah itu. Ini menunjukkan luar biasa kualitas pendidikan kita. Artinya apa? Artinya perlu ada perubahan, perlu ada peningkatan kualitas dalam pendidikan di Indonesia. Ya, kalau kita melihat permasalahan di bidang pendidikan ini sangat kompleks, Mas Amri dan teman-teman di ruang publik. Saya melihat bahwa kalau kita mengupas secara mendalam tentang permasalahan pendidikan Indonesia, itu seperti mengupas bawang merah. Saya orang Brebes, Mas. Saya aslinya Brebes itu di sebuah daerah di Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah bagian barat, berdekatan dengan Cilacap, dekat Purwokerto, itu penghasil bawang merah. Mengupas tentang pendidikan, permasalahan pendidikan itu seperti mengupas bawang merah. Semakin dikupas, semakin perih mata kita dan membuat kita menangis, gitu ya. Jadi kalau melihat pendidikan kita dikupas, bagaimana sarana, bagaimana teman-teman kita yang ada, kalau di Jawa oke lah ya, mungkin sebagian besar sarananya oke, kan, fasilitasnya memadai, tapi teman-teman kita yang ada di luar Jawa, Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tidak bisa bicara Jawa dan Sumatera saja, Kalimantan saja, tetapi seluruh Indonesia. Bagaimana kemudian persoalan yang ada di dunia pendidikan kita? Kalau kita bicara tentang peningkatan kualitas pendidikan, maka kita harus bicaranya secara komprehensif, ya, bukan hanya sekedar peningkatan kualitas dari sisi kurikulum, tapi juga mungkin sarana dan prasarana yang perlu dibenahi. Kemudian juga sangat penting adalah kualitas pendidik, kualitas gurunya itu yang perlu ditingkatkan misalnya. Saya tidak menganggap bahwa guru kita itu kurang berkualitas, guru kita tidak profesional. Tapi kita bisa melihat ukuran profesionalisme seorang guru itu kan ditandai misalnya dengan bukti sertifikat profesi. Dia sudah lulus dari pendidikan profesi, PPG, pendidikan profesi guru, atau misalnya melalui diklat-diklat yang diselenggarakan atau yang dibuat oleh Kemendikbud. Tapi masih ada banyak ya guru-guru kita yang belum tersertifikasi. Artinya dari sisi kualitas guru pun perlu terus untuk dikembangkan program-program dalam rangka peningkatan itu. Jadi kembali ke pertanyaan Mas Amri tadi, kalau kita melihat kualitas pendidikan Indonesia, kalau melihat dalam konteks global, kita masih miris, ya, kita masih kurang. Ya meskipun ada 1-2 prestasi-prestasi kita yang bagus di tingkat internasional, tetapi kalau kita melihat secara umum, ya secara umum berdasarkan hasil survei, hasil evaluasi yang dilakukan oleh PISA tadi, ya program Program for International Student Assessment, kita berada di 10 terakhir ya, dan 2018 kita berada di urutan ke-6 dari bawah. Ini kan miris. Nah, maka upaya-upaya yang harus dilakukan tadi misalnya merekonstruksi kurikulum, kemudian membuat bagaimana program peningkatan kualitas guru dengan pendidikan profesi ataupun pengembangan lain yang melalui diklat-diklat untuk para guru, dan tentu agar pendidikan itu merata bisa dinikmati oleh semua lapisan kalangan masyarakat, bukan hanya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, tetapi seluruh wilayah Indonesia. Saya kira singkatnya begitu, Mas Andri. Oke, jadi kita udah tahu nih bahwasanya pendidikan di Indonesia ini lumayan hebat gitu kan, 10 besar ya. Tapi dari Bapak ini kita mendengar data-data yang digelontorkan, baik itu dari data luar negeri atau dari dalam negeri juga, kita mungkin ya sama-sama kita tahu sendiri lah bagaimana pendidikan di Indonesia. Nah, kita sama-sama tahu nih Pak, bahwasanya
di bidang pendidikan itu tidak sedikit kita menggelontorkan dana, ya kan? Dari APBN, APBD, itu sebanyak 20% dari pendapatan pajak itu diberikan kepada bidang pendidikan sebagaimana pelaksanaan dalam amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi dari semua hal ini, kira-kira trik khusus ya, atau kesalahan apa sih yang terjadi di Indonesia ketika dana itu ada, kita juga sudah membuat perencanaan ya. Kita tahu pemerintah membuat program penggerak dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk meningkatkan profesionalitas guru dan juga anak-anak. Kita tahu sekarang di masa COVID ini mereka tidak beralih daripada gadget mereka yang tujuannya apa? Untuk mencerdaskan dia menggunakan gadget ya untuk belajar, tapi banyak guru-guru ya yang menyampaikan keluh kesahnya terhadap anak-anak ya. Nah, namun kira-kira nih tadi sudah disampaikan bahwasanya kita itu kualitasnya nomor sekian. Kira-kira nih bagaimana cara untuk kita bisa meningkatkan selain daripada perencanaan kurikulum yang tadi disampaikan. Silakan. Baik. Ya, terima kasih Mas. Jadi saya kira harus dipahami betul ya apa yang tadi disampaikan oleh Mas Amri, bahwa betul di dalam konstitusi kita ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, kita punya kewajiban, pemerintah, bukan kita ya. Pemerintah punya kewajiban untuk mengalokasikan dananya 20% untuk pendidikan. Tapi perlu dicatat ya, 20% itu tidak full semuanya untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana ataupun hal-hal lain yang terkait dengan peningkatan kualitas. Tapi di situ ada masuk juga unsur gaji guru, ya, gaji guru, gaji dosen itu masuk di sana, sehingga saya kira kelihatannya besar ya 20% dari APBN, tetapi saya kira di situ ada komponen gaji guru, sehingga tidak semua 20% itu digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan ya. Nah, saya kira satu yang dilakukan ya dana-dana yang digunakan untuk dana-dana yang dari pemerintah, misalnya melalui program BOS ataupun program-program yang lain ya, yang sudah selama ini setelahan itu bergeser jangan hanya kepada bagaimana peningkatan, ini tidak ya bagi sekolah-sekolah yang saya kira terutama di Jawa ya, saya melihat yang secara fisik sudah memadai, saya kira bergeser pengelolaannya bagaimana misalnya dengan peningkatan kualitas gurunya ya kan, kemudian bagaimana penyediaan sarana untuk sumber-sumber belajar peserta didik, sehingga kemudian peserta didik itu tidak semata-mata mengandalkan apa yang disampaikan oleh gurunya di kelas, tapi ada kesempatan untuk belajar dari sumber belajar yang lain yang itu disediakan oleh sekolah ya. Gitu. Jadi saya kira yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan, kalau melihat dari peningkatan dananya ya, dananya oke lah 20% termasuk unsur gaji di sana, tetapi bagaimana mengelola dana 20% itu manajerialnya itu dengan cara-cara yang transparan ya, dengan cara-cara yang akuntabel, dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan, dan lebih bergeser kepada bagaimana peningkatan kualitas diri. Jadi kalau mungkin di awal-awal BOS dulu ya, kita bergeraknya di arah fisik ya kan, misalnya pembangunan ruang kelas ya kan, penyediaan sarana dan prasarana, kemudian sudah didapatkan maka kita bergeser misalnya penyediaan tadi sumber-sumber belajar yang lebih bagus lagi. Saya kira itu caranya, meskipun ada cara-cara yang lain, misalnya ketika bagaimana meningkatkan kualitas hasil belajar dari peserta didik agar kemudian berkualitas secara menyeluruh, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya bagaimana kemampuan dia membaca, kemampuan dia literasi sainsnya, kemudian matematikanya. Saya kira ini kuncinya ada di guru ya, kuncinya ada di guru, sehingga kualitas gurunya itu perlu ditingkatkan. Kan teman-teman yang ada di daerah 3T, di daerah pelosok itu sebenarnya mereka punya kemampuan. Saya sepakat dengan apa yang dulu pernah disampaikan oleh Prof. Yohanes Surya, bahwa sebenarnya kita tidak ada atau tidak berhadapan dengan siswa yang bodoh. Siswa yang bodoh itu tidak ada. Ya. Siswa yang bodoh itu tidak ada. Yang adanya siswa-siswa yang belum punya kesempatan belajar dari seorang guru yang baik, belajar dari seorang guru yang profesional, belajar dari seorang guru yang memiliki kemampuan untuk mengajar dan mendidik yang baik. Saya kira itu, Mas.
Masya Allah ini luar biasa nih kalau udah seperti itu ya. Ya, tidak ada siswa yang bodoh. Memang sepakat dengan kata-kata itu karena mereka belum mendapatkan tempat sebagaimana mestinya mereka mendapatkan ilmu. Nah, tentang siswa ini, tentang siswa. Kita bertanya-tanya bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan minat belajar siswa nih, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Gimana tuh, Pak? Ya, baik. Nah, ini pertanyaannya bagaimana cara meningkatkan minat siswa? Saya kira setiap siswa itu punya kekhasan ya, punya karakteristik. Kita tidak bisa memukul rata bahwa si siswa itu kita berikan kesempatan, kita berikan ruang untuk belajar sesuai dengan keinginan kita. Tetapi sebagai seorang pendidik, kita harus memahami karakteristik peserta didik kita. Sehingga mungkin ada peserta didik yang polanya atau gaya belajarnya itu lebih kepada audio, lebih kepada kinestetik ataupun model-model yang lain. Karena itu perlu kita pahami. Nah, bagaimana memunculkan atau membangkitkan minat belajar siswa? Ya, saya kira kembali ke tadi, pembelajarannya harus hadir sebagai pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning. Ya, siswa kurang tertarik, siswa kurang berminat untuk belajar karena saya kira pembelajaran yang hadir itu kurang menarik. Pembelajaran yang hadir itu hanya dalam tataran penguatan aspek kognitif. Ya, jadi menghafal, ya, diberikan informasi-informasi pengetahuan saja. Sementara aspek yang lainnya kurang berkembang. Dan saya kira dalam hemat saya pendidikan itu harus dikembangkan secara komprehensif, secara utuh dalam bahasa agama, dikembangkan secara kafah, ya, menyeluruh, ya. Jadi tidak hanya pada aspek knowledge saja, kognitif, tetapi juga aspek hati, ya, afektif, dan juga psikomotorik. Atau dalam bahasa yang lain kita sering menyebutnya dengan 3H, ya. Ada head, kepala, ya kan, kemudian ada heart, ya, kemudian ada hand, tangan, keterampilan. Artinya dia mampu pembelajaran yang berhasil, yang efektif, yang baik itu mampu menghasilkan warga negara atau peserta didik yang cerdas, ya, kemudian berkarakter, dan dia terampil kewarganegaraan yang punya skill, keterampilan kewarganegaraan yang baik. Maka pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mengasihkan itu adalah pembelajaran yang orientasinya bukan hanya kepada knowledge, ya. Saya perlu memberikan perhatian kepada kepada masyarakat yang memiliki paradigma. Saya kira perlu ada perubahan paradigma. Ya, paradigmanya apa? Paradigmanya paradigma kognitif, paradigma yang selalu mengukur segala sesuatunya itu dengan nilai. Ya. Maka saya jarang atau bahkan tidak pernah ketika saya pulang kemudian saya tanya ke anak-anak saya kan 3, ya. Yang pertama SMP, kemudian yang kedua kelas 6, ya, SD, yang ketiga baru masuk. Jarang pulang saya tanya, tadi nilai matematikanya dapat berapa? Tadi bahasa Inggrisnya dapat berapa? Tadi IPA-nya dapat berapa? Yang saya tanyakan adalah terkait dengan afektif, melatih mereka itu punya empati, melatih mereka itu punya sikap. Pertanyaannya adalah tadi di sekolah kamu membantu temanmu berapa orang? Tadi sholat jamaah tidak di masjid ketika waktu sholat. Jadi itulah yang pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan. Maka ketika kita berpikirnya secara utuh bahwa pendidikan itu tidak hanya semata-mata kognitif. Ya, kognitif itu penting, cerdas itu penting, tetapi karakter. Ya, karakter itu juga penting. Karakter bahkan lebih penting menurut saya. Karakter, keterampilan itu penting. Maka ya contohlah kalau misalnya saya tidak kemudian memilah-milah, ya, ini mata pelajaran mana yang penting, tapi saya melihatnya begini, ketika ada siswa, ya kan, misalnya nilai matematikanya 5, ya kan, nilai IPA-nya 6, yang dilakukan oleh orang tua apa? Bergegas untuk mencari bimbingan belajar. Tapi kalau nilai agamanya 5, nilai PPKN-nya 5, apa ada orang tua yang bergegas mencari bimbel PPKN dan agama? Enggak, ya. Karena orientasinya adalah orientasi yang kognitif. Saya kira kalau kita belajar secara utuh, maka pembelajaran itu harus utuh, ya, baik itu otak, ya, cerdas, karakter, dan terampil. Sehingga cerdas, maka kecerdasan yang dia miliki bukan kecerdasan yang untuk menipu orang lain, karena dia secara sikap memiliki sesuatu yang baik. Dia punya kemampuan yang berlebih di segi teknik misalnya, ya, berhitung, tetapi dia tidak
digunakan untuk membohongi orang lain, untuk menipu orang lain. Saya kira ini menjadi penting dan itulah yang perlu dimunculkan di dalam pembelajaran sehingga pembelajaran itu menarik. Ya, menariknya dengan cara apa? Bagaimana mengelola tujuan tiga komponen pembelajaran itu dengan menggunakan metode yang menarik, ya, dengan menggunakan media yang atraktif yang kemudian menjadi joyful learning. Kira-kira begitu, Mas. Jadi tujuannya intinya itu ke gurunya ya. Jadi gurunya Ya, itu adalah salah ya, satu faktor utama. salah satunya itu. Ya, tapi di masa pandemi ini kerjasama yang paling luar biasa itu adalah guru dan orang tua ya untuk mendidik anak yang ada di rumah. Ya, karena kita sama-sama tahu tadi Bapak menyinggung tentang pendidikan karakter. Nah, ini menjadi salah satu tugas ya kita semua untuk di anak kita supaya bisa menjadikan mereka karakter yang baik gitu kan. Kita sama-sama tahu bahwasanya banyak informasi atau kalau kita hidupkan televisi itu banyak aja informasi yang kontras dengan dunia pendidikan dan lain sebagainya yang membuat anak-anak itu terlalu bebas mengekspresikan tanpa ada batasan seperti itu kan. Nah, menurut Bapak nih kira-kira pendidikan karakter seperti apa yang harus ada di Indonesia seperti saat ini yang kita lihat maraknya TikTok dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa, Pak? Ya, baik. Baik, saya akan memulai dari pertanyaan tadi terkait dengan mungkin yang akan menjadi banyak pertanyaan adalah bagaimana kemudian pendidikan karakter di era daring, di era pembelajaran yang sekarang lebih banyak digunakan dengan daring, gitu kan? Kalau kita pembelajaran tatap muka ya secara langsung mungkin nilai-nilai karakter itu akan mudah diterapkan ya, tetapi di dalam pembelajaran daring apakah bisa diterapkan? Saya kira bisa ya. Jadi jangan salah memaknai bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di masa pandemi ini ya pemerintah melalui Kemendikbud itu sudah jelas bahwa pembelajaran masa ini kita menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Nah, jangan memaknai PJJ itu hanya dengan pembelajaran daring. Ini yang kemudian disalahartikan oleh sebagian masyarakat kita bahwa ada persoalan, ada permasalahan PJJ itu daring ya. Persoalannya misalnya ketika tidak punya internet, tidak punya HP dan sebagainya. PJJ, pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan dua cara atau bahkan 3 cara. Yang pertama adalah dengan melakukan tadi, ya PJJ itu dilakukan dengan cara daring. Daring kan dalam jaringan online dengan berbagai macam platform. Mungkin di sekolah-sekolah punya LMS, Learning Management System ya, ataupun yang lainnya. Nah yang kedua, PJJ itu bisa dilaksanakan cara luring. Caranya gimana? Ya banyak cara. Kalau anak saya di sekolah, misalnya seminggu sekali dia datang, ya drive-thru, ya jadi drive-thru, misalnya guru mempersiapkan tugas, kemudian disampaikan ke orang tuanya, maka ketika minggu depannya dia mengumpulkan tugas, dan mengambil tugas untuk minggu berikutnya. Ya, jadi itu adalah pembelajaran luring, tidak perlu menggunakan HP, tidak perlu menggunakan jaringan, tetapi ini adalah PJJ yang dilaksanakan secara luring. Jadi jangan memaknai PJJ itu adalah hanya pembelajaran daring, tetapi juga bisa dilakukan atau blended. Misalnya separuh menggunakan online ya daring, ya separuh lagi menggunakan luring. Nah ini cara-cara yang bisa dikembangkan. Ya kemudian ada juga yang mempermasalahkan begini misalnya Mas. Dia ditagih SPP. Kan yang di rumah yang mengajari orang tuanya. Ini saya kira persepsi yang keliru juga. Orang tua itu proses atau peran di rumah itu mendampingi siswa belajar. Sementara desain pembelajaran, kemudian desain materi media yang kemana itu yang dibuat guru sehingga guru tidak nganggur. Bagaimana dia mendesain pembelajaran yang dilakukan? Nah, peran orang tua di sini adalah mendampingi. Jadi itu bisa dilakukan. Nah, kemudian senyambung dengan pertanyaan Mas Amri tadi, bagaimana pendidikan karakter? Kalau kita bicara tentang karakter education, ya pendidikan karakter, porsinya itu begini. Semakin dia usianya bertambah ya, semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin menurun, semakin kecil porsi pendidikan karakternya. Semakin ke bawah tingkatan pendidikannya, semakin besar porsi pendidikan karakternya, dan semakin berkurang pemberian kognitifnya, pemberian
pengetahuannya, ya. Artinya begini, di TK itu harus lebih banyak muatan karakter, jangan terlalu banyak materi. Di SMP, di SD materi ditambah, ya. Karakternya masih banyak, ya, penguatan nilai-nilai karakternya. SMP begitu. Nah, nanti di perguruan tinggi semakin berkurang dan pengetahuannya semakin banyak. Jadi di SD, di TK itu jangan terlalu mereka dibebani dengan PR, dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang terlalu membuat mereka nggak mau belajar, ya. Tapi biasakan diberikan PR-nya, misalnya silakan membereskan tempat tidur, ya kan, disiplin, hidup bersih, ya, dan lain sebagainya, sehingga terbalik dengan di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi semakin banyak muatan materinya, nilai karakternya atau pendidikan karakternya semakin kecil, ya. Kalau di tingkat yang bawahnya harus lebih besar. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana teladan. Ya, jadi teladan, ya, harus siswa itu punya role model. Kalau dalam pembelajaran PJJ sekarang, role model di rumahnya itu kan orang tua, ya, role model orang tua untuk menjadikan dia sebagai tokoh teladan dalam pendidikan karakter. Kalau di sekolah tentu adalah guru, dan ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara, ya. Misalnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk jujur ketika dia mengerjakan penilaian akhir semester, ya, PAS atau PTS, dia mendampingi saja, tidak boleh kemudian ngajari, ya kan, memberikan kunci jawaban dan sebagainya. Jadi saya kira itu, ya, pendidikan karakternya. Dan ya tentu agar pendidikan karakter ini bisa berhasil dengan baik kan tripusat pendidikan itu harus berjalan dengan sinergis, ya, antara sekolah, kemudian orang tua, ya, kemudian guru. Ya, jadi bagaimana antara sekolah, ya kan, masyarakat dan orang tua, ya. Jadi sekolah, masyarakat, orang tua, ya, keluarga begitu. Itu harus berjalan sinergi secara berbarengan sehingga ada satu kesatuan terhadap pendidikan karakter yang akan dikembangkan untuk anak-anaknya. Artinya apa? Artinya ketika di sekolah, ya, siswa diajarkan konsep A, ya, saya beri simbol misalnya A, maka di rumah juga harus A, di masyarakat juga harus A. Jangan sampai ada pemahaman yang berbeda. Contohnya begini, ketika misalnya di sekolah diajarkan bagaimana cara makan yang baik, ya, makan itu misalnya sambil duduk, ya kan, kemudian mulut tidak berkecap, ya, tidak menimbulkan bunyi, ya. Itu di sekolah diajarkan seperti itu. Nah, ketika di rumah dia melihat bapak ibunya makan sambil berdiri, ya kan, minum berdiri, makanya sambil bunyi sendoknya dan seterusnya. Ini ada ketimpangan, ada kebingungan bagi si siswa untuk memahami mana sebenarnya nilai karakter yang baik itu, ya. Saya kira itu, ya, panjang banget, ya, penjelasannya, ya. Ya, itu udah bagus seperti itu, memang harus seperti itu, ya. Jadi kita sama-sama tahu bahwa pendidikan karakter ini berarti semakin tinggi, maka semakin sedikit porsi yang kita berikan. Ya. Namun semakin baru dia masuk, maka semakin banyak kita beri pendidikan karakter, seperti itu, ya. Ya, itu dalam pandangan saya seperti itu. Ya, memang masuk akal sih, Pak, seperti itu memang. Ya, daripada banyak kita beri tugas kepada anak-anak, ya, anak-anak juga karena masih baru, ya, mereka juga melatih kejujuran mereka memang dari hal yang terlalu kecil, di usia-usia yang muda seperti itu. Insya Allah, luar biasa. Ya, selanjutnya nih, Pak, jadi kita sama-sama tahu bahwasanya ada dua faktor penilaian pendidikan. Ada namanya pendidikan pengetahuan, sama kita tahu, yang juga pendidikan karakter. Kira-kira porsi untuk pendidikan pengetahuan dan karakter mana yang lebih penting nih, Pak? Ya, kalau ditanya mana yang lebih penting, ya, antara bagaimana pendidikan pengetahuan, ya, kemudian pendidikan karakter, ya, sama pentingnya, ya kan, sama pentingnya. Tapi kalau kemudian akan mana porsi yang lebih besar, ya, saya sepakat yang karakter, Mas, ya, karena bukan berarti background saya orang PPKN, ya kan, bukan background saya orang yang selama ini kancah lebih banyak bergelut mengkaji tentang pendidikan moral, pendidikan karakter, tapi saya melihat begini, sesuatu yang ini pengetahuan, ya kan, informasi yang banyak, ya kan, kalau kemudian tidak dilandasi dengan karakter yang kuat tadi, percuma, ya kan. Mereka akan menggunakan pengetahuan atau informasi kepintaran yang dia miliki itu untuk sesuatu yang kurang baik kalau dia tidak
memiliki karakter yang kuat ya. Jadi kalau Mas Amri mungkin belajar tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu kan merupakan satu mata pelajaran di sekolah yang punya peran penting dalam membentuk smart and good citizen. Bagaimana membentuk warga negara yang baik dan warga negara yang cerdas. Warga negara yang baik dan cerdas adalah mereka yang pertama memiliki civic knowledge, ya, pengetahuan kewarganegaraan. Yang kedua adalah civic skill, ya, keterampilan kewarganegaraan, dan yang ketiga adalah civic disposisi atau karakter kewarganegaraan. Nah, karakter ini menjadi pondasi, menjadi basis ya terhadap penguatan kompetensi kewarganegaraan yang lain ya. Jadi kita menjadi warga negara yang cerdas itu penting ya. Jadi pendidikan pengetahuan itu penting ya. Pendidikan keterampilan itu juga penting, tetapi pendidikan karakter menurut saya loh ya, ini mungkin kita bisa beda, tetapi bagi saya pendidikan karakter itu adalah penting ya. Karena kalau kita kembali ke sejarah, misalnya di Islam itu kan Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah itu yang pertama adalah untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk bagaimana membuat warganya pandai, pintar, tapi menyempurnakan akhlak. Dan itulah yang menjadi titik poin bahwa pendidikan karakter itu menjadi penting, ya, menjadi menurut saya kalau Mas Amri pertanyaannya penting mana, ya saya lebih sepakat kepentingan itu. Kalau pentingnya penting semua, ya kan, penting semua, tetapi kalau melihat proporsi mana yang kira-kira harus diutamakan, didahulukan, saya kira pendidikan karakter. Itu Mas Amri. Porsinya yang lebih besar. Iya, betul. Iya. Ya, memang betul sih. Kalau pendidikan karakter ini memang luar biasa ya. Porsi memang harus besar. Kita lihat di Jepang, mereka belajar karakter itu lebih lama daripada pengetahuan, sehingga ketika melintasi jalan itu mereka tak sungkan untuk membungkukkan diri, gitu kan? Iya, betul. Ketika bersalaman atau menyapa orang lain tidak bersungkan untuk menundukkan diri. Itu luar biasa pendidikan karakter. Mungkin yang bisa kita contoh ke depannya seperti itu kan, terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu nih bahwasanya pendidikan karakter ini tak lepas daripada hambatan ya, hambatan hal rintang seperti itu kan. Kita tahu bahwasanya banyak media sosial yang bersebar di mana-mana, platform-platform yang membuat anak-anak kita itu susah membedakan mana yang baik, mana yang benar. Kita juga dari pemerintah juga pernah membuat suatu program, misalkan penayangan televisi, ada namanya tim sensor dan lain sebagainya. Ada juga di Facebook dan lain sebagainya, mengangkat video-video yang mana yang menuansa lebih negatif dan lain sebagainya. Adapun juga tentang informasi hoax dan lain sebagainya. Ini luar biasa yang dilakukan pemerintah. Nah, kira-kira dari tantangan-tantangan terbesar itu, tantangan terbesar apa yang menjadikan pendidikan karakter ini penting sekali? Ya, karena kita sama-sama tahu tadi hanya bagian besar. Yang tantangan terbesar apa sih Pak yang bisa kita jalani untuk kita lalui untuk supaya Indonesia ini semuanya bisa menjadi penggerak daripada pendidikan karakter? Ya. Baik, saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Amri tadi betul ya, bahwa kita berhadapan dengan dunia global yang tidak bisa kita kita hindari ya, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat ya. Kalau kita membaca hasil penelitiannya Kogan dan Derricott ya, ini udah agak lama ya, di akhir abad 20 ya, sekitar tahun 98-an ya. Kogan dan Derricott itu melakukan sebuah penelitian dan bagaimana ada 7 kecenderungan yang itu akan terjadi di era awal paruh abad 21. Dan ini prediksi, karena kan ilmu itu salah satu fungsinya adalah untuk memprediksi masa depan. Dan ternyata apa yang disampaikan oleh Kogan dan Derricott itu terbukti. Jadi ada 7 kecenderungan. Nah, salah satu kecenderungan yang akan terjadi itu adalah bagaimana masuknya informasi yang begitu ketat ya, yang begitu cepat, yang begitu masif, itu akan mengubah pola perilaku, akan mengurangi privasi individu, dan itu betul ya. Jadi kalau kita melihat misalnya Mas Amri ya, apa yang dilakukan oleh Mas Amri saya tahu dari mana, dari Facebook ya, dari mana, dari Instagram. Orang sekarang itu kan akan makan siang, makan bakso, makan apa gitu ya. Itu kan yang dilakukan pertama bukan berdoa, tapi difoto ya. Difoto ya, kemudian unggah ke Instagram, unggah ke Facebook atau medsos yang lainnya. Nah, saya kira ini orang informasi semakin masuk dan semakin berkurang privasi, dan ini terjadi.
Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Nah, media yang informasi yang masuk yang begitu masif ya, masuk ke dunia kita ya, anak-anak kita dalam pendidikan karakter adalah minimnya teladan ya. Saya kira ini adalah tantangan terbesar yang belum kita jumpai dengan apa namanya dengan banyak di lingkungan kita ya, dalam hemat saya tantangan itu adalah bagaimana minimnya teladan. Kita tidak punya teladan ya. Ketika kita bicara misalnya disiplin ya, kita sangat minim. Guru-guru kita yang dijadikan sebagai teladan untuk anak-anak kita itu kadang mereka juga belum sepenuhnya bisa dijadikan teladan. Dalam lingkungan terdekat, misalnya orang tua juga belum bisa dijadikan sebagai teladan. Contoh sederhana begini, ketika meminta anak-anaknya itu jangan main games terus ya, anak ayo ngaji ya, ayo sholat bagi yang muslim gitu ya, jangan main terus, jangan main game terus, jangan main HP terus, jangan main Android terus. Tetapi kemudian ketika adzan berkumandang misalnya bagi yang muslim, orang tuanya tetap megang HP. Orang tuanya masih WA, bermain WA, balas WA temannya. Ini tidak adanya teladan dari orang tua. Ya, dalam konteks kehidupan yang lebih luas, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita masih menyaksikan, kita masih mendapatkan ya informasi-informasi bagaimana keteladanan mereka dalam memimpin misalnya. Ternyata korupsi juga masih ada, ya kan? Ya nggak? Bukan hanya dalam level bupati ataupun camat atau wali kota, tapi dalam level menteri. Ini menurut saya tantangan terbesarnya adalah bagaimana ketika kita ya sebagai pemimpin, setiap kita kan pemimpin untuk diri kita, pemimpin dalam konteks yang lebih luas. Saya kira harus ada kesatuan kata dan laku. Ya, ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu permasalahan besar adalah retaknya antara kata dan laku. Antara kata dan laku itu tidak sama. Katanya ke selatan, lakunya ke utara. Ini menjadi tidak sih. Mestinya kalau saya berkata, anak-anak, kita sebagai guru misalnya, karena saya di pendidikan, anak-anak, kita itu harus bertindak jujur. Di dalam kehidupan kita, ada atau tanpa ada yang mengawasi, kita harus jujur. Tetapi saya sendiri tidak jujur. Nah, ini namanya ada keretakan kata laku. Jadi harus ada kesatuan kata dan laku sehingga ini bisa menjadi teladan. Sehingga tantangan terbesar buat saya, kembali kepada pertanyaan Mas Amri tadi, adalah minimnya teladan. Nah, teladan ini yang perlu untuk kita munculkan. Nah, siapa teladannya? Teladannya kita. Ya, kita harus memulai dari diri kita. Kalau Hakim kan 3M, ya, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai sekarang juga. Jangan kemudian kita mencari, lah terus teladannya siapa? Ya, marilah kita teladan. Saya bisa menjadi teladan untuk anak-anak saya bisa menjadi teladan untuk para mahasiswa saya. Mas Amri juga sama, bisa memberikan satu keteladanan untuk teman ya, kalau belum punya anak ya, belum punya istri ya. Jadi teladannya adalah teladan untuk teman-teman dekat, teladan untuk para siswanya. Itu yang terpenting. Begitu Mas Amri. Oke, luar biasa ini. Bahwasanya tantangan terbesar kita untuk karakter ini adalah kurangnya role model ya. Role model kita itu sangat kurang, baik sebagai pemangku kebijakan, banyaknya ya kita lihat dalam waktu yang bersingkat hampir 12 hari, 2 menteri kita sudah dimasukkan ke dalam penjara dengan kasus yang sama. Jadi role model itu paling susah untuk didapatkan. Maka yang dikatakan tadi bahwasanya mulailah dari diri kita sendiri ya, untuk menjadi role model untuk anak-anak yang lain. Oke, terima kasih Pak. Nah, mungkin ini terakhir untuk pemangku kebijakan. Kira-kira masukan Bapak nih terhadap pemangku kebijakan seraya mereka adalah pemangku kebijakan di bidang pendidikan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Gimana nih Pak masukannya? Baik, ya. Masukan saya untuk para pemangku kebijakan di dalam bagaimana peningkatan kualitas pendidikan secara umum, saya akan lebih menyoroti karena saya dari ex-LPTK ya, dari UNY. Saya kira yang terpenting adalah ke depan adalah bagaimana peningkatan kualitas guru. Ya, peningkatan kualitas guru ya kan. Sekarang sudah ada kemajuan, sekarang sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengembangkan apa yang kita sebut sebagai pendidikan profesi guru. Ya, dan keluarnya Undang-Undang Guru dan Dosen. Undang-Undang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 ya, udah sekian tahun yang lalu. Ini menjadi harapan, menjadi pertanda bahwa
profesi guru, profesi dosen ini menjadi satu profesi yang dihargai ya, menjadi sesuatu yang penting di dalam pengembangan, di dalam menciptakan sebuah negara, sebuah bangsa yang maju. Maka ke depan buat bagi saya ya usul untuk pemangku kebijakan adalah bagaimana memprogram, membuat pendidikan profesi guru ini benar-benar nantinya akan menghasilkan guru-guru yang berkualitas, guru-guru yang profesional. Kenapa guru ini menjadi sasaran penting buat saya, bagi saya? Karena guru ini memiliki peran sentral di dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Ya. Sebagus apapun fasilitas, sepinter apapun siswa, kalau kemudian tidak diolah, tidak dibersamai oleh seorang guru yang profesional, seorang guru yang berkualitas, ya, seorang guru yang mampu menguasai pembelajaran dengan baik, maka akan sia-sia sarana yang dimiliki. Contoh misalnya ketika di sebuah sekolah, di ruang kelas tersedia fasilitas lengkap, ya, ada LCD, ada internet dan sebagainya, tetapi guru tidak punya kemampuan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis IT, tidak mampu mengembangkan model pembelajaran yang menggembirakan, yang joyful learning, maka akan percuma. Oleh karena itu, pemerintah harus punya perhatian khusus pada teman-teman guru, ya, teman-teman guru, baik itu guru yang baru lulus, ya, yang sedang mengikuti pendidikan profesi, atau guru-guru yang sudah lulus pendidikan profesi. Artinya ketika dia sudah lulus pendidikan profesi, ada kesinambungan, ada pendidikan berkesinambungan, pengembangan diri begitu, melalui diklat, ya, melalui program-program yang nanti akan mengupgrade, akan memperbarui kemampuan-kemampuan guru itu di dalam pengembangan kualitas pembelajaran. Sehingga ya saya kira perhatian pemerintah terhadap program-program yang dikembangkan untuk para guru ini menjadi prioritas utama agar pendidikan kita semakin berkualitas, agar pendidikan kita itu mampu menghasilkan generasi muda yang mampu untuk meneruskan perjuangan bangsa kita, ya, mampu untuk menghasilkan bangsa yang atau generasi yang siap memimpin menjadi bangsa yang maju. Saya kira begitu, Mas Amri Suryanto.